merasakan hadirat Tuhan bersama-sama. Tidak terasa hari ini sudah masuk bulan Februari di tahun 2022. Waktu begitu cepat berlalu. Namun satu hal yang kita perlu yakin dan percaya bahwa Tuhan senantiasa melindungi kita. Amin. Mari kita siapkan hati kita. Kita masuk ibadah hari ini dengan kita berdoa. Sungguh kami mengucap syukur Tuhan buat segala kebaikan Tuhan. Pagi hari Tuhan, kami membawa hati kami Tuhan, tubuh jiwa roh kami Tuhan, untuk kami memuji memuliakan nama Tuhan di tempat. Kami bersyukur Tuhan atas kebaikan Tuhan sepanjang hari yang kami lalui ya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Pada pagi hari ini Tuhan kami alaskan dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Haleluya.
kasih Tuhan, kami merasakan hadirat-Mu pagi hari ini ya Bapa. Tapi kami Tuhan, tapi setiap kami, terima kasih Tuhan pagi ini Tuhan, lagi memuji memuliakan nama-Mu Tuhan, masuk ke dalam hadirat-Mu lebih dalam lagi Tuhan. Dalam nama Tuhan kami sering hari jemaat Tuhan yang siap memuji Tuhan lebih dalam lagi, sama-sama katakan amin. Berapa banyak yang merasakan hadirat Tuhan pagi hari ini, hadir di tengah-tengah kita, amin, haleluya. Di dalam hadirat Tuhan saudara ada mujizat, amin. Di dalam hadirat Tuhan ada sukacita yang melimpah-limpah, haleluya. Mari kita beri sorak-sorai yang terbaik buat Allah kita. Jangan biarkan ketakutan menghantui hidup kita. Haleluya. Dari Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kan tidak habis dalam hidup kali Tuhan dan penuh ujian untuk memuji memuliakan nama-Mu Tuhan. Masuk lebih lagi Tuhan ke hadirat Tuhan.
Tuhan sedang kami berdiri. Kita masuk ke bilah ke Tuhan. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ini hati kami ya Bapa. Persembahan yang terbaik kepada Tuhan. Amin. Naikkan sembahku berikan bagimu Allah yang mulia. Kau layakkan menghampirimu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Naikkan sembahku Kristus, Ibu Lili Sofia berdoa untuk firman Tuhan.
Terima kasih. Shalom, sekali lagi shalom. Kasih Tuhan, boleh lambaikan tangan. Di rumah Tuhan, Tuhan Tuhan, sebab tidak ada yang lebih indah. Satupun kita pulang dari tempat ini sama seperti orang, saya sangat yakin orang-orang yang berjumpa dengan Tuhan pasti ya pulang dari tempat ini tangan dalam keluarga. Puji Tuhan. Baik Bapak Ibu, berfirman. Ada beberapa ayat yang saya baca, atau bersama-sama kita akan baca dari Mazmur pasal yang ke-66 ayat yang ke-10, dan kita akan lanjut Mazmur pasal yang ke-4. Terus kita akan bangkit, kita baca bersama-sama berkat firman Tuhan. Mazmur 66 ayat 10, Mazmur 4 ayat 3. Baca bersama dalam hitungan yang kedua, tiga. Sebab Engkau telah menguji kami, ya Allah, telah memurnikan kami seperti orang memurnikan perak. Mazmur 24 ayat yang ketiga. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Ayat 4 dan 5, 2, 3. Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu, dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan diri. Yang percaya katakan, amin. Silakan duduk Bapak Ibu, kasih Tuhan. Pagi hari ini tema firman Tuhan yang ingin saya sampaikan untuk kita semua adalah, boleh tolong diklik. Ya, firman Tuhan adalah ujian menghasilkan kemurnian dan kemurnian menghasilkan berkat. Yang setuju katakan amin. Ujian menghasilkan kemurnian dan kemurnian itu menghasilkan berkat. Saya ajak kita dulu untuk menyanyikan satu pujian. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik, Dia baik. Ku yakin Dia selalu sertaku. Dia baik bagiku. Lewat badai cobaan, lewat badai cobaan, semuanya mendatangkan kebaikan. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik. Sekali lagi, lewat
Bapa peliharaku, Bapa peliharaku, Dia baik bagiku. Berapa banyak yang percaya bahwa kita punya Bapa yang baik? Boleh lambaikan tangan. Saudara, setiap cobaan yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita, benarnya Tuhan sudah sediakan berkat bagi orang-orang yang murni di hadapan Tuhan. Yang setuju boleh bilang amin. Setiap ujian, setiap pencobaan yang saudara alami, yang Tuhan izinkan terjadi, di balik semua itu sesungguhnya Tuhan sudah sediakan berkat bagi orang-orang yang memiliki kemurnian di dalam dirinya. Seperti ayat yang tadi sudah kita baca di dalam Mazmur pasal yang ke-24, kalau sudah diperhatikan di sana bahwa Tuhan begitu suka dengan orang yang punya kemurnian. Dikatakan siapa yang boleh naik ke atas gunung Tuhan, siapa yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus. Dikatakan bahwa orang yang murni hatinya, dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan. Amin saudara. Orang yang murni hatinya disukai oleh Tuhan. Orang yang murni hatinya dialah yang menerima berkat dari Tuhan. Orang yang murni hatinya dialah yang diperkenankan Tuhan, dilayakkan Tuhan untuk menghampiri tahta kudusnya. Orang yang murni hatinya adalah orang yang ditempatkan Tuhan untuk menikmati kebaikan Tuhan. Orang yang murni hatinya adalah orang-orang yang dipercaya Tuhan untuk menikmati berkat-berkatnya Tuhan. Orang yang murni hatinya adalah orang yang dipercaya Tuhan untuk menerima berkat-berkat yang besar dengan tanggung jawab yang besar, saudara. Orang yang murni hatinya adalah orang-orang yang pantas untuk hati. Persoalannya adalah mempunyai kemurnian di dalam diri atau di dalam hati kita, ada satu proses yang namanya adalah untuk memunculkan kemurnian diri seseorang, diperlukan satu proses yang namanya ujian. Sebab itu Mazmur pasal 66 ini berkata, sebab Engkau telah menguji kami ya Allah, telah memurnikan kami. Tujuan dari sebuah ujian adalah memurnikan setiap pribadi saya dan saudara. Dan ketika hidup kita dimurnikan melalui ujian, maka kita akan menjadi pribadi-pribadi yang dilayakkan untuk mendekat kepada Bapa dan menikmati segala kebajikan Bapa dalam hidup kita semua. Kalau saudara ingin diberkati oleh Tuhan, ada banyak orang ingin diberkati, tapi banyak orang tidak suka untuk mengalami yang namanya. Padahal berkat hanya diberikan oleh Tuhan pada orang-orang yang murni. Orang-orang yang sudah melewati. Sebab itu Daud berkata kepada Tuhan, Tuhan, pujilah Tuhan. Betapa bahagianya Daud alami. Karena ketika Daud diuji, Daud sedang dekat kepada promosi. Saudara, di depan saudara bisa melihat ada dua buah. Satu berlian, satunya terang. Dua benda ini berasal dari bahan yang sama. Karbon. Berlian itu arang, tapi kalau sudah beli beda. Kita bisa dapatkan dan itu bahkan perhiasan termahal berlian bernilai. Kenapa sekalipun dua benda ini bahan dasarnya sama, bahan bakunya sama, unsurnya sama, tetapi nilainya berbeda? Jawabannya adalah prosesnya berbeda. Berlian terbentuk secara alami di dalam perut bumi, saudara. Melalui suhu yang tinggi, tekanan yang tinggi, terciptalah satu batu yang begitu indah, batu yang kuat, saudara. Yaitu batu berlian. Melalui satu proses yang tidak mengenakkan, tekanan yang sangat tinggi, suhu yang sangat panas, saudara. Tercipta sesuatu yang sangat indah. Dan dari dasar bumi itu berlian
muncul keluar melalui magma yang mengalir dari perut bumi, saudara. Makanya tambang-tambang berlian atau tambang intan ada di area eh, gunung-gunung berapi yang sudah tidak aktif. Kenapa? Karena di situ tambang berlian, saudara. Berlian dari dasar bumi dibawa naik. Tidak heran proses pembentukannya berbeda, maka nilainya pun juga berbeda. Begitu juga setiap hidup saya dan saudara. Sesungguhnya ketika Tuhan izinkan ujian terjadi, ketika Tuhan izinkan percobaan terjadi dalam hidup kita, Tuhan ingin memunculkan kualitas hidup saya dan saudara. Tuhan ingin melihat kualitas hidup saya dan saudara. Apakah kita didapati Kristen-Kristen arang atau Kristen berlian? Kristen yang ketika dapat tekanan yang tinggi, dapat ujian yang tinggi, saudara, tapi kita semakin muncul menjadi indah di pemandangan Tuhan dan di pemandangan manusia. Dan percayalah saudara, waktu kita diuji oleh Tuhan dan ternyata didapati kita ini murni, saudara, didapati kemurnian dalam diri kita, maka kita adalah pribadi-pribadi yang akan diberkati oleh Tuhan. Yang rindu katakan amin. Sebab itu ketika ujian datang, ketika pencobaan datang, saudara, jadilah orang-orang yang teguh, yang kuat dalam. Saya catat di situ, melalui proses ujian, Tuhan ingin menjadikan kita berlian-berlian yang indah untuk kemuliaan Tuhan. Ketika hidup saudara teruji melalui masa, teruji melalui pencobaan, hidupmu bisa jadi berkat, hidupmu bagaikan berlian yang indah di mata orang. Ketika saudara alami kesulitan tapi hidupmu memancarkan kasih, ketika hidupmu menjadi terang bagi orang-orang di sekitarmu, maka hidupmu punya kualitas yang murni, saudara. Tuhan senang memberkati orang-orang yang punya kualitas tinggi, kualitas berlian. Namun sebaliknya, Tuhan akan sangat ragu untuk memberkati ketika hidup kita, perkataan kita tidak bisa jadi berkat, hidupmu tidak bisa jadi berkat bagi orang di sekitarmu. Ketika kelakuanmu mempermalukan nama Tuhan, Tuhan akan ragu untuk memberkati kita karena Tuhan tidak akan dimuliakan di dalamnya. Tetapi ketika hidupmu memancarkan kemurnian, ketika hidupmu menjadi berkat bagi orang-orang di sekitarmu, melalui pencobaan, melalui ujian, engkau muncul bagaikan berlian yang murni, saudara, maka Tuhan akan sangat senang memberkati Anda semua. Amin. Saya berdoa jemaat Tuhan di tempat ini, saat pandemi ini, orang bilang masa sukar, orang-orang yang tetap diberkati Tuhan, karena Tuhan dapati kemurnian diri saudara. Daud, saudara. Oh, Daud alami dan untuk memperlihatkan kepada kualitas. Tuhan ingin melihat seberapa murni atas diri Daud. Dan Daud alami itu ujian, saudara. 1 Samuel pasal yang ke-30, Daud alami ujian. Siklag, saudara. Itu bukan ujian yang mudah, bukan ujian yang remeh, saudara. Ujian yang begitu berat, ujian yang sangat susah untuk dilalui oleh Daud. Daud ada di Siklag karena Daud melarikan diri dari Saul. Kita tahu bahwa Saul ini iri Daud. Saul hendak membunuh Daud. Saul takut kalau nanti Daud ini karena banyak rakyat berebut kerajaan. Saul hendak membunuh Daud. Daud, saudara, selama 1 tahun 4 bulan Daud ada di Siklag, jauh dari hadapan Saul. Daud bersembunyi di Siklag. Daud menemukan tempat yang aman di Siklag, saudara. Dan Daud tinggal di sana. Kalau saudara nanti baca kisah itu, Daud tinggal bersama 600 pengikut dan keluarga-keluarga mereka semua, saudara. 600 pengikut ini, saudara, adalah orang-orang yang dikejar hutang, orang-orang yang punya masalah pun kepada Daud, dan mereka yang luar biasa, saudara. Di Siklag inilah Daud bersembunyi dari kejaran Saul. Daud mendapatkan tempat persembunyiannya. Daud mengungsi ke Siklag, mendapatkan rasa amannya. Tetapi di Siklag ini Daud juga alami yang ujian. Daud alami yang namanya pencobaan.
Apa yang Daud alami? Tolong diklik. Daud kehilangan segala-galanya. Nanti boleh baca ini dengan lengkap di rumah. Daud kehilangan segala. Katakan di ayat yang. Jadi saudara, Daud ini pergi bertempur, tapi akhirnya Daud tidak jadi bertempur, kan disuruh pulang oleh raja. Dan Daud pulang dari medan pertempuran, apa tangkes lakso. Melihat, katakan di ayat yang ketiga, ketika Daud dan orang-orangnya sampai ke kota itu, tampaklah kota itu terbakar. Rumah Daud terbakar habis. Tempat di mana dia bersembunyi, tempat di mana dia berlindung dari kejaran Saul, tempat di mana sudah 1 tahun 4 bulan lamanya dia pergi mengungsi, saudara, mencari tempat perlindungan. Rumah itu terbakar habis, firman Tuhan katakan. Rumahnya terbakar habis. Bukan hanya itu, dikatakan istri mereka serta anak mereka yang laki-laki dan perempuan telah ditawan. Daud sangat-sangat kehilangan segala-galanya. Saya percaya saudara pernah alami. Dalam waktu keluarganya yang sudah tawan. Satu ujian yang berat. Cobaan yang berat bagi Daud, saudara. Bahkan dikatakan di ayat yang keempat, dikatakan, lalu menangislah Daud dan rakyat yang bersama-sama dengan itu dengan nyaring, sampai mereka tidak kuat lagi menangis. Betapa pedih Daud menghadapi masalah yang sedang dihadapi, saudara. Daud menangis dengan suara yang nyaring sampai tidak kuat lagi dia menangis, karena begitu berat ujian yang harus dia alami, begitu berat masalah yang dia sedang alami, saudara. Daud menangis sampai tidak kuat lagi menangis. Bahkan dikatakan juga kedua istri Daud ditawan, yakni Ahinoam perempuan Yisrael dan Abigail bekas istri Nabi. Yang namanya kehilangan benar-benar habis-habisan, saudara. Tentu kita akan berpikir, bukankah Daud seorang yang suka menyembah? Bukankah Daud adalah orang yang setia kepada Tuhan? Bukankah Daud adalah orang yang memuji Tuhan dengan kecapinya sepanjang waktu, saudara? Bukankah Daud adalah orang yang selalu mengagungkan Tuhan? Kenapa Daud? Peristiwa menjadi perenungan bagi kita dalam pikiran kita sebagai manusia. Kenapa Tuhan izinkan Daud alami peristiwa yang begitu dalam kehidupannya? Ayat selanjutnya saya catat, saudara. Nyata sedang kata siklak itu dari 2 kata, dan kata suk itu artinya menekan untuk mengeluarkan yang. Kata suk itu menekan, mengeluarkan apa ya? Dan kata lok itu di siklak itu adalah mengukur cara menekan. Rupanya ketika Tuhan izinkan ujian terjadi, ketika Tuhan izinkan masalah terjadi dalam hidup Daud, Tuhan sedang mengukur seberapa murni diri Daud. Tuhan sedang ingin melihat tekanan itu akan mengeluarkan kapasitas nilai Daud, akan mengeluarkan kapasitas kemurnian Daud. Daud akan menunjukkan kepada Tuhan betapa murni hatinya. Dan ketika Daud didapati murni di hadapan Tuhan, Tuhan sebenarnya sudah menyediakan berkat bagi Daud. Tuhan sedang mengukur kemurnian Daud melalui ujian dan masalah. Saudara, menariknya adalah nanti saudara pelajari pada waktu yang sama diuji. Kan baik-baik. Waktu yang sama di tempat yang lain, di tempat yang berbeda. Saul yang tadinya Daud itu, saudara, sedang perang dengan orang Filistin. Dan di perang itu kalah. Yonatan anak pun ikut
mati. Artinya, kerajaan Israel tidak ada raja di situ. Dan Daudlah persiapkan. Daud tidak pernah tahu bahwa ternyata ujian yang sedang dia alami saat itu, saudara, Tuhan sedang persiapkan tata kerajaan bagi Daud. Daud tidak pernah sadar ketika Daud alami siklak, ketika Daud alami tekanan di dalam dirinya. Sebenarnya Tuhan sedang menguji Daud, yang memulihkan Daud. Supaya apa? Daud dipermuliakan raja, Daud layak. Luar biasa, saudara. Tanpa Daud sadari, ketika Daud bergumul dengan masalah, ketika Daud sedang bergumul dengan penderitaan, mungkin kita berpikir kenapa Daud seorang yang setia harus alami pergumulan persoalan. Ternyata di balik semua itu, Tuhan sudah sediakan berkat bagi Daud. Sebab itu saya katakan di situ, saya catat, setiap ujian yang diizinkan Tuhan terjadi, Tuhan juga sedang persiapkan kita lebih besar. Yang setuju boleh katakan amin. Setiap ujian yang saudara alami, siapkan saya terima berkat yang besar. Daud tadinya dia hanya memimpin 600 orang saudara pasukan. Tapi Daud sedang dipersiapkan untuk memimpin bangsa yang besar, bangsa Israel saudara. Sebab itu Tuhan menguji Daud. Tuhan memilihkan Daud. Daud layak untuk memimpin bangsa. Sebelum datangnya promosi dalam hidup kita, sebelum datangnya berkat dalam hidup kita, saudara, siap atau tidak harus. Barang siapa kita dapat memunculkan kemurnian berkat yang. Nah, kita akan melihat bagaimana Daud ini bisa lulus uji di hadapan Tuhan. Bagaimana Daud ini bisa dipandang Tuhan mempunyai kualitas yang mewah, saudara. Yang pertama, respon Daud ketika Daud alami kehilangan ini, saudara. Yang pertama adalah masalah tidak membuat Daud. Masalah tidak membuat Daud kecewa kepada Tuhan. Sekalipun semua yang Daud miliki habis, hilang saudara. Rumahnya habis, istri, anak-anaknya, keluarganya saudara ditawan. Pada waktu yang sekejap semuanya musnah saudara, hilang. Tapi Daud tidak mau kehilangan percaya. Daud menunjukkan kemurnian hatinya kepada Tuhan. Bahwa Daud tetap percaya kepada Tuhan. Daud tetap setia kepada Tuhan. Daud tetap mengandalkan Tuhan. Daud tetap menaruh kepercayaannya kepada Tuhan. Sekalipun situasi yang dia alami. Keadaan di sekitar kita, saudara, sesuai dengan apa saudara inginkan. Persoalannya ketika kita hadapi sesuatu yang sukar untuk kita terima, apakah kita dapat menyembah kepada Tuhan? Apakah kita tetap dapat setia kepada Tuhan? Apakah tetap kita dapat menyembah Tuhan? Apakah tetap kita dapat memuji Tuhan, bersyukur kepada Tuhan dan berkata, Tuhan Engkau baik di dalam segala keadaan waktu Engkau kehilangan hal yang paling berharga sekalipun dalam hidupmu. Apakah Engkau dapat tetap menyembah dan berkata, Tuhan Engkau baik. Tapi disitulah Tuhan sedang menguji Daud. Tuhan sedang melihat kapasitas nilai dari hidup Daud, saudara. Ketika pencobaan datang, Daud adalah orang-orang yang mulia. Daud tetap menyembah Tuhan dalam segala keadaan. Dikatakan di ayat itu, Daud menguatkan percaya pada biasa. Daud adalah pribadi yang luar biasa. Terlalu banyak hari-hari ini saya lihat orang Kristen yang mudah untuk kecewa. Ketika alami penderitaan, persoalan dalam hidupnya, tinggalkan ibadah kepada. Bagi Daud, asal Daud tidak kehilangan Tuhan. Bagi Daud segala sesuatu yang dia miliki boleh hilang.
Tapi Daud tidak ingin kehilangan Tuhan dalam hidupnya. Daud tetap menaruh kepercayaannya kepada Tuhan. Sebab ketika Daud kehilangan kepercayaannya kepada Tuhan, disitulah sesungguhnya Daud sedang binasa. Disitulah sesungguhnya Daud sedang kehilangan. Tapi nilai kehadiran Tuhan, Daud jauh lebih besar. Sebab itu tangan. Tapi selama Daud punya Tuhan, Daud masih mengharapkan masa depan. Itu katakan amin. Dalam Tuhan tidak ada catat di situ, saudara, tolong iblis selalu punya persepsi begini, bahwa orang akan bisa persepsi iblis. Tapi ketika ada di dalam keterpurukan, iblis menurut iblis kita tahu kisahnya. Nah, kamu tidak melihat Ayub yang saleh, berbuat kesalahan, kejahatan, lalu iblis berkata apa? Oh jelas Ayub itu saleh, jelas Ayub itu orangnya takut akan Tuhan, karena Ayub kan diberkati oleh Tuhan. Coba kalau Tuhan ulurkan tangan jamah, Tuhan. Begitu juga apa yang dialami Daud. Iblis punya persepsi bahwa ketika anak-anak Tuhan ambil dekatnya, pasti orang-orang yang punya, dia tetap Tuhan. Daud melakukan hal itu di hadapan Tuhan. Apapun yang terjadi, Daud tidak pernah kehilangan Tuhan. Saya catat di situ, saudara, orang-orang yang murni hatinya akan tetap menyembah Tuhan dalam segala. Anda boleh kehilangan pekerjaan, percaya. Pandemi ini merebut banyak hal dalam hidup. Pekerjaan yang hilang, saya gitu. Anda boleh alami yang namanya kehilangan keuntungan sampai Anda. Jangan. Segala sesuatu boleh terjadi selama kita masih kita punya. Daud punya pegangan yang begitu luar biasa. Mazmur 28 ayat yang ke-7a, Daud berkata, Tuhan adalah kekuatanku dan perisai. Dan luar biasa, ya. Kata Tuhan adalah kekuatanku dan perisai. Dapat digodahkan oleh apapun. Keyakinan Daud, pengharapan Daud, iman Daud kepada Tuhan. Daud tetap. Saudara, di tengah situasi yang berakhir, apakah kita masih mengandalkan Tuhan sedang mengujikan hati? Tuhan sedang ingin melihat apakah hati yang melalui ujian. Dari pagi saya katakan, saya pernah dengar satu hidup, saudara. Ya. Penistaan kehilangan kepercayaan. Ketika saudara takut besok mau makan, ketika saudara khawatir mau biar olahan, ketika saudara khawatir akan kebutuhan hidupmu, sesungguhnya Tuhan. Seharusnya ketika sebagai orang beragama, ketika kita percaya bahwa kita punya Tuhan kuasa, respon yang pertama Daud, saudara. Daud tidak ingin kehilangan iman percayanya kepada Tuhan. Yang kedua, saudara, bagaimana Daud diuji oleh Tuhan dan Daud muncul tetap murni di hadapan Tuhan adalah masalah tidak membuat Daud menyalahkan orang lain. Nah, ini luar biasa. Ketika hal ini terjadi, ketika bangsa ini
Daud dan pengikutnya kehilangan segala-galanya, saudara. Para pengikut mulai mempersalahkan Daud, mulai menuding-nuding Daud, saudara, dan menaruh segala kesalahan hanya kepada Daud. Sebagai seorang pemimpin, Daud juga punya hak untuk menyalahkan orang lain. Tetapi Daud adalah seorang yang murni hatinya. Daud tidak ingin mempersalahkan orang lain. Daud tidak ingin membuat kehilangan keharmonisan di antara dia dengan orang-orang pengikutnya. Daud tidak ingin terjadi konflik di antara mereka. Daud tidak ingin terjadi adanya saling mempersalahkan. Daud tidak ingin ada saling menuding. Daud tidak ingin ada persoalan di antara Daud dengan orang-orangnya. Tapi Daud sedang diuji. Bagaimana Daud menjadi seorang pemimpin yang kerukunan pengikut. Belum Daud memimpin bangsa Israel, Daud diberhadap. Apakah dia memimpin yang tidak bisa menahan emosi dan lain sebagainya? Daud luar biasa. Ketika orang mempersalahkan Daud, saya catat di situ dengan yang seringkali masalah itu datang, saudara, dan iblis menunggu perpecahan terjadi dalam hidup saya, dan perpecahan terjadi dalam persekutuan, perpecahan terjadi di dalam hubunganmu satu dengan lain, saudara. Iblis suka dengan apa yang namanya perpecahan, di mana ada yang saling mempersalahkan, di mana ada yang namanya menyalahkan, saudara, terjadi konflik di situ. Sangat bahagia sekali, saudara. Orang anak kecil, saudara. Saya itu paling heran sama seorang ibu menanamkan nilai yang buruk kepada. Pernah lihat pasti ya, kalau ada anak jalan kejeduk tembok, lalu ibunya, kenapa? Yang salah siapa? Yang salah tembok ya, dipukul temboknya, saudara. Pertanyaan kita kan sederhana, temboknya apa salah? Enggak kan? Dari awal mulai temboknya sudah berdiri di situ. Anaknya hati-hati. Tetapi orang tua seringkali mengajarkan, menyalahkan, saudara. Dan itu ketika masalah terjadi, ketika masalah menimpa, disitulah kesetiaan sedang. Ketika masalah menimpa hubungan suami istri, disitulah kan, bukankah sudah berjanji Tuhan, akan mengasihi engkau baik dalam suka maupun duka, baik dalam keadaan kaya ataupun miskin. Dan Tuhan sangat cinta apa itu yang namanya kerukunan. Mungkin hari ini keluargamu sedang alami problem ekonomi, masalah lain sebagainya, saudara. Tapi percayalah, ada kesatuan, kerukunan. Ketika ada kesepakatan di dalamnya, tidak ada yang saling menuding, tidak ada yang mempersalahkan, tidak ada yang menuntut. Di situ ada berkat Tuhan yang mengalir. Katakan amin. Sebab itu dikatakan di dalam Mazmur 133 ayat 1 dan 3. Nyanyian Siara Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama. Nah, ini ujian kedua Daud. Apakah Daud dapat membawa kerukunan? Saya catat di Amsal 15, tolong diklik Mas. Si pemarah membangkitkan pertengkaran, tetapi orang yang sabar memadamkan perbantan. Nyata, Daud punya. Daud tidak terpancing emosi. Daud dapat meredam pertengkaran. Daud dapat meredam percekcokan yang akan terjadi. Daud itu hampir dilempari batu. Daud hampir tapi Daud bukan orang yang balas. Tahu dalam dan Saul sudah. Nah, sekalipun Daud adalah orang yang jauhi pertengkaran. Daud adalah orang yang berdamai. Tuhan berkata dalam Matius 5 ayat yang ke-9, berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak. Hari ini, saudara, bagaimana kita bisa menjaga satu dengan lain di lingkungan gereja. Jangan sampai ketika engkau penuh dengan pergumulan persoalan, engkau kehilangan orang-orang yang murni hatinya di hadapan Tuhan, yang siap untuk diberkati oleh Tuhan, adalah orang
tetap menjaga kerukunan, tetap menjaga hati yang mau mengalah, tetap meredam emosi, tetap tidak mau terpancing emosinya, tapi dapat menahan diri. Seperti Daud diberkati oleh Tuhan. Yang ketiga, yang terakhir, ujian Daud yang terakhir dan kemurnian Daud yang terakhir adalah masalah tidak membuat Daud kehilangan kepedulian kepada sesama. Daud sedang alami musibah, Daud sedang kehilangan segala-galanya, Daud sedang alami krisis, saudara. Tetapi justru apa yang datang kepada Daud, kalau saudara baca di ayat yang ke-11, 12, dikatakan, kemudian mereka menemui seorang Mesir di padang. Justru di dalam persoalan, di dalam Daud sedang alami yang namanya pergumulan, justru ada orang Mesir datang. Dan kalau saudara baca, orang Mesir itu sudah 3 hari, 3 lamanya dia kelaparan tidak makan. Di saat Daud sedang alami yang namanya pergumulan, justru Daud dipertemukan dengan Tuhan. Seorang yang juga jujur saja, tentu kita kalau kita sedang hadapi masalah, kita pinginnya ketemu orang yang dapat menolong. Kita pinginnya ketemu orang yang kuat, orang yang punya kekuatan dalam finansial, kekuatan dalam jabatan dan lain sebagainya. Tapi Daud, ujian yang ketiga adalah ketika Daud dalam masalah, Daud diperhadapkan dengan orang yang juga punya. Dan disitulah Daud muncul murni hatinya. Daud dikatakan dia memberi roti, Daud memberi minum, Daud memberi sepotong kue ara, Daud memberi 2 buah kue manis kepada orang yang lapar itu, saudara. Saya catat di situ, Mas, ujian ketiga Daud adalah apakah di tengah masalah Daud masih dapat mempeduli. Dan ternyata Daud punya kasih yang luar biasa. Daud punya kepedulian terhadap sesama. Daud punya keinginan untuk berbagi terhadap sesama. Sekalipun keadaan Daud sedang tidak baik, tetapi Daud tidak menyia-nyiakan kesempatan untuk dia bisa menjadi berkat bagi orang lain. Saudara, di tengah situasi krisis yang masih kita alami, bukan berarti kita berhenti untuk jadi berkat, bukan berarti kita berhenti untuk menjadi terang bagi orang-orang di sekitar kita. Mungkin Tuhan tempatkan orang di sebelahmu, di sekitarmu, di sebelah rumahmu, di kantor orang dekat dengan engkau. Mungkin Tuhan sedang taruh di samping orang-orang yang sedang membutuhkan, orang yang sedang memerlukan uluran tangan. Dan jangan sampai karena kita sedang alami kesulitan, kita berhenti jadi berkat bagi orang lain. Daud berhasil memunculkan kemurnian hidupnya di hadapan Tuhan. Daud tetap peduli, sekalipun Daud sedang kesusahan. Sebab itu saya catat di situ, orang yang murni hatinya adalah orang yang mampu empati dan peduli terhadap orang lain, sekalipun dalam. Hasilnya apa? Hasilnya saudara, Daud ditolong oleh orang yang dia beri makan, orang yang kelaparan 3 hari belum makan dan belum minum. Orang yang diberi makan oleh Daud inilah yang menolong Daud. Orang Mesir yang kelaparan inilah yang menunjukkan kepada Daud kemana orang Amalek pergi. Dan Daud dapat. Ternyata orang yang ditolong oleh Daud dari Tuhan untuk menolong Daud, saudara. Dan yang ketiga tadi adalah untuk mengerti apakah Daud tetap bisa peduli dalam keadaan. Tapi ketika Daud tetap murni, hasilnya apalagi sudah dikatakan. Yang kedua, Daud mengalahkan Amalek. Hasil yang kedua, saudara. Bahkan dikatakan, kalau saudara nanti baca di ayat 18-19, Daud melepaskan semua apa yang dirampas oleh orang Amalek itu. Apa yang tadi dijarah, diambil kembali oleh Daud. Juga kedua istri dapat dilepaskan Daud. Tidak ada yang hilang pada mereka. Dari yang kecil sampai yang besar, sampai anak laki-laki, anak perempuan. Dari jarahan sampai segala sesuatu yang telah dirampas orang Amalek, dikatakan semuanya itu dibawa Daud kembali. Gak ada yang hilang. Kenapa? Karena Daud adalah orang yang murni hatinya. Orang yang murni hatinya tidak akan kehilangan berkat dari Tuhan. Orang yang murni hatinya tidak akan dibiarkan Tuhan kehilangan apa yang berharga dalam hidupnya. Tapi orang yang murni hatinya, Tuhan akan memberkati dia. Daud adalah seorang yang punya hati. Apa yang dirampas kembali. Tidak ada yang, bahkan kalau saudara baca, Daud dapat jarahan milik Amalek, punya orang jadi bagian Daud.
berkat datang. Doa saya saudara, tetap setia kepada Tuhan, tetap bisa jadi berkat bagi orang lain. Kita tetap menjaga hubungan yang harmonis dengan orang lain, tidak terpancing emosi, tapi dapat menahan diri. Daud dapat dipercaya oleh Tuhan. Yang ketiga, yang terakhir, Daud dipercaya Israel. Daud dipromosi. Saudara, Tuhan mau sebagai karyawan, Tuhan mau sebagai pedagang, Tuhan mau promosikan saudara. Tuhan mau saudara dikenal banyak orang. Dagangan saudara dikenal banyak orang. Tuhan akan kirimkan pembeli dari berbagai macam tempat. Tuhan akan promosikan apapun yang engkau dagangkan. Tuhan akan promosikan segala pekerjaan saudara. Tuhan akan angkat engkau tinggi ketika engkau didapati Tuhan punya kualitas berlian. Mari sama-sama kita datang kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan. Terima kasih. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih. Jalan-Mu tak terselami oleh setiap hati kami. Namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah. Boleh minta tolong saya diambilkan zaman. Tak terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku Tuhan. Arti kehadiran-Mu, arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidup. Penyertaan-Mu sempurna, penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera. Walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu, penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera. Walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu. Tuhan adalah Allah yang setia. Dia menyertai kita dalam segala keadaan. Namun bukan berarti kita dimanjakan oleh Tuhan. Seringkali Tuhan izinkan ujian, pencobaan terjadi dalam hidup kita untuk memunculkan kemurnian hati kita, kemurnian iman kita di hadapan Tuhan. Tuhan tahu kualitas hidupmu. Tuhan tahu apa yang ada di dalammu. Sebab itu ketika Tuhan menguji, Tuhan ingin melihat betapa indahnya berlian-berlian yang tersembunyi dalam hidup saya dan saudara. Sebab itu saudara, ketika Tuhan izinkan pencobaan, ujian terjadi, kuatkan dan teguhkanlah hati kita. Tetaplah kita mengandalkan Tuhan. Jangan persoalan mencuri iman kita kepada Tuhan. Jangan persoalan mencuri hati kita, kasih kita kepada sesama. Jangan persoalan mencuri kerukunan di dalam rumah tangga kita. Tapi dalam segala perkara, kita mau tunjukkan kepada Tuhan bahwa kita punya kualitas hidup yang bernilai di hadapan Tuhan. Oh, penyertaan-Mu, penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera. Walau di tengah badai, ingin ku rasakan keindahan arti
Nyatakan firman-Mu dalam setiap hati kami, supaya melalui hari-hari ke depan ini kami tidak menjadi lemah, tapi kami tetap teguh, kami tetap kuat di dalam Tuhan. Pengharapan kami hanya di dalam Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan, setiap firman yang sudah ditaburkan, biarlah menjadi kekuatan dalam hidup umat-umat-Mu. Tuhan Roh Kudus terus berbicara lebih dalam lagi dalam hati umat-umat Tuhan. Kalau sebentar kami akan menikmati tubuh dan darah-Mu. Kuduskan, sucikan kami, layakkan kami Tuhan untuk menerima tubuh dan darah Kristus. Kami siapkan hati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Doa, haleluya. Salibnya, saudara bisa buka roti dan anggur, dan saudara boleh baca ayat yang ada di roti masing-masing. Roti pada tangan kananmu tinggi-tinggi, dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara yang dikasihi, roti yang sedang kita tinggikan saat pagi hari ini, tubuh Kristus sendiri. Tubuh yang cambuk, tubuh yang disiksa, tangan yang terpaku, kaki yang terpaku, kepala yang dimahkotai oleh duri. Harusnya kita yang ada di sana. Harusnya kita yang ada di posisi itu, tapi Tuhan gantikan untuk mati bagi kita, saudara. Supaya kita mempunyai hidup, akan mempunyai hidup di dalam kelimpahan. Roti yang ada tangan kanan adalah tubuh Kristus sendiri. Yesus berkata, tubuhku adalah makanan yang sesungguhnya. Percayalah saudara, tubuhnya diserahkan bagi kita, supaya hidupmu penuh dengan sukacita, hidupmu penuh dengan kemenangan, menjalani hidup ini dari kemuliaan sampai pada kemuliaan. Mari engkau yang percaya, terima dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, ucapkan syukur. Terima kasih Tuhan. Angkat anggur tinggi tangan kanan kita dan dengarkanlah firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara, anggur yang ada di tangan kanan kita tinggikan saat pagi hari adalah darah Yesus sendiri. Darah yang sudah mengalir di Bukit Kalvari, bilur-bilur yang menyembuhkan setiap penyakit. Darahnya sudah menyucikan kita dari dosa.
Darah Yesus menebus setiap hidup saya dan saudara, sehingga kita diselamatkan. Mari kita terima dengan iman di dalam nama. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur buat korban-Mu di atas kayu salib Tuhan. Kami bersyukur karena kami pagi ini boleh menikmati tubuh dan darah-Mu. Kami dikuatkan pagi ini Tuhan. Kami jalani minggu ini dengan kemenangan dari Tuhan. Kami tidak akan lemah lagi Tuhan. Sebab kami tahu makanan yang sesungguhnya adalah tubuh Kristus yang sudah memberi kekuatan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Yang lemah dikuatkan, yang miskin diperkaya, yang buta semua Dia buat baik. Yang lemah dikuatkan. Mari sebelum kita pulang, kita imani bahwa kemenangan sudah Tuhan sediakan bagi kita. Terima kasih Tuhan. Yang buta pun melihat, semua Dia buat. Hosana, 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 Yesus mati bagiku. Hosana, Hosana, Dia bagi. Hosana, 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 Yesus mati bagiku. Hosana, Hosana, Dia bangkit bagiku. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur karena pagi hari ini kami akan pulang tidak sama seperti kami datang. Yang lemah sudah dikuatkan, yang susah sudah dihiburkan, yang sakit sudah disembuhkan oleh Tuhan. Dan pagi ini setiap kami akan pulang dengan kemenangan dari Tuhan. Berkati jemaat-Mu yang sudah beribadah. Ada 1 dan 2. Sepanjang minggu ini berkat-Mu mengalir dalam rumah tangga. Keharmonisan turun dalam rumah tangga. Suami, istri, orang tua, anak-anak, hubungan dipulihkan oleh Tuhan. Pekerjaan diberkati oleh Tuhan. Apapun yang dikerjakan, besar maupun kecil di mata manusia, Tuhan buka tingkap langit, curahkan berkat-Mu. Setiap lumbung-lumbung umat-umat Tuhan dipenuhi oleh berkat Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Kami percaya kasih-Mu mengalir, menjaga kami sepanjang minggu ini. Menjauhkan dari rugi celaka mara bahaya. Menjauhkan dari segala sakit penyakit. Keluar masuk kami dari rumah, dilindungi oleh Tuhan. Terima kasih memberkati Bapak Ibu Gembala yang tidak ada bersama dengan kami. Dalam pelayanan diberkati oleh Tuhan. Dalam perjalanan kemanapun ditempuh, baik itu kembali ke tempat ini juga dalam perlindungan Tuhan. Sebentar umat-umat Tuhan pulang, mari sama-sama kita angkat tangan, kita terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Pulanglah membawa kasih dari Allah Bapa, penyertaan kuat kuasa Tuhan Yesus Kristus dan penyertaan Roh Kudus pagi ini sampai Maranatha.